Jujur aja lah, kita sebenarnya kepengen punya penghasilan dari YouTube kan. Halo, assalamualaikum. Mudah-mudahan sehat-sehat ya semua. Ketemu lagi dengan Bang Ali The Coach. Nggak bosan-bosan terus aku ucapin terima kasih untuk para subscriber, apalagi yang terus mau nonton video supaya jam tayangnya nambah. Sekarang aku sedang program kejar jam tayang loh ini. 4.000 jam tayang. Aku sudah berapa ini tadi? Aku lihat 3.800 berapa tadi? 3.820-an gitulah. Tinggal dikit lagi ya. Oke. Dalam kondisi sekarang, pantas nggak sih kita baru mau mulai aktif di YouTube? Itu pertanyaan pertama. Karena beberapa kawan-kawanku sudah mulai ada yang kehilangan pekerjaan, dan bukan soal kawan-kawanku ya, mungkin yang lain yang mungkin sedang juga mengalami nasib yang sama, mulai kehilangan pekerjaan, sedang khawatir tentang penghasilan, sedang khawatir di situasi yang sekarang ini harus melakukan protokol kesehatan, jadi agak susah mungkin mencari pekerjaan yang baru. Nah, pertanyaan pertama tadi, kalau dalam kondisi sekarang, di tengah-tengah situasi yang sulit kita baru mulai mau aktif di YouTube, gimana? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, aku barusan dapat pertanyaan ini. Bagaimana Bang kalau kita belum capai 1.000 dan 4.000 Bang? Apakah akan dihapus sama YouTube? Oh, mungkin maksudnya bagaimana Bang kalau kita belum capai 1.000 dan 4.000 dalam waktu 12 bulan. Nah, sekarang aku mau jelasin yang pertama dulu. Bagaimana kalau kita baru mau mulai sekarang aktif di YouTube karena kondisinya, jujur aja lah, kita sebenarnya kepengen punya penghasilan dari YouTube kan. Kalau pertanyaan itu, menurut aku mau jawab sah-sah saja. Kalau baru mau mulai sekarang, aktif di YouTube, baru mau mulai nanti, mau mulai tahun depan, mau kapan aja, sah-sah saja selama YouTube belum ditutup. Gitu, boleh aja. Terus kalau tujuannya sekedar mau cari penghasilan dari YouTube, mau dapat gaji dari YouTube, nanti dulu. Kalau ya kita baru mau mulai, kemudian berpikirnya untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube, nanti dulu. Karena prosesnya panjang bro. Prosesnya itu kita harus mulai belajar lagi edit gitu. Apalagi kita yang awam-awam dengan teknik komputer ya. Seperti aku juga awam sebenarnya. Aku otodidak aja, belajar, banyak lihat, banyak tanya, banyak lihat, praktekin gitu. Oke, kita lanjut. Kalau mau mulai, silahkan. Simpel ya, jawaban simpel ya. Kalau mau mulai, silahkan. Kapan aja. Cuman kalau berpikiran langsung untuk supaya dapat penghasilan dari YouTube, ntar dulu. Nikmati aja dulu prosesnya. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau jawab pertanyaan kedua. Pertanyaan ini bukan hanya ada di kolom komentar channel YouTubeku ya. Pertanyaan ini juga pernah kita terima, maksudnya aku terima dari kawan-kawan yang bertanya seputaran tentang YouTube lah gitu. Ada yang sudah pernah punya channel YouTube, sudah pernah upload video ke YouTube, sudah lama gitu. Tapi karena kesibukannya mungkin atau faktor-faktor yang lain dia vakum. Kemudian saat sekarang ini karena work from home lebih banyak waktu di rumah. Kalau misalnya sudah lama gitu, nah sekarang kita baru mau aktif. Nah sekarang macam mana peraturan YouTube? Peraturan YouTube itu harus 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Dihitung 4.000 jam tayang sejak kapan? Oke, ini kita bicara normalnya. Dihitung 4.000 jam tayang itu saat kita buat akun channel YouTube. Kemudian
kapan pertama kali kita mulai mengupload video? Nah, di saat itulah timer YouTube bekerja, langsung menghitung ya, untuk di hari-hari berikutnya berapa video, kemudian berapa kali ditonton oleh yang nonton gitu ya, yang nonton video kita maksudnya, dihitung terus gitu. Nah, satu video itu berapa kali tonton, ada video yang berikutnya berapa kali tonton, video-video berikutnya juga begitu. Dan nanti diakumulasikan jam tontonnya itu sudah berapa lama. Oke. Nah, kemudian kalau kita ambil ilustrasinya begini, dalam 12 bulan ya, kita ambil tahun 2019 saja biar gampang. Kalau kita mulai buat akun channel YouTube di bulan Januari 2019, kemudian kita upload video pertama kali di bulan itu juga, di saat itulah YouTube sudah mulai menghitung. Dan kita harus terus konstan. Di bulan 1 ada video, di bulan 2 ada video, di bulan 3 ada video, bulan 4, dan seterusnya sampai di bulan ke-12. Nah, sekarang perhitungan 12 bulan itu bukan dari bulan Januari sampai ke Desember, bukan. Nah, ini aku udah siapin bentar. Mudah-mudahan bisa bisa kelihatannya. Mohon maaf, aku nggak bisa bikin display yang di layar itu, aku nggak bisa yang ini. Jadi aku buat secara manual aja. Bisa kelihatan nggak nih kalau misalnya aku bikin begini? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nah ini. Jadi cara perhitungan satu bulannya itu bukan Januari 1 bulan, bukan. Tapi begini. Ini 1 bulan. Nah, maksudnya gini. Yang ini kan, ini 1 bulan, ya. Kemudian kemari 2 bulan. Nah, yang kurvanya itu. Jadi Januari, hitungan 12 bulannya itu Januari ke Januari tahun berikutnya. Oke. Nah, 12 bulan itu Januari ke Januari berikutnya. Di tahun berikutnya gitu. Nah, pertanyaannya tadi, dihapus sama YouTube enggak? Ya enggak. Ya enggak dihapus. Jadi kalau misalnya kita masih terus mau upload video, masih konstan upload video, enggak akan dihapus oleh YouTube gitu, selama tidak melanggar peraturan YouTube. Video kekerasan, pornografi, penganiayaan, apalagi ya, bisa dibaca tuh di aturan program YouTube itu. Oke. Nah, jadi kalau 12 bulan itu kita nggak mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, nggak apa-apa. Cuman pada saat kita mau pengajuan monetisasi itu akan ditolak gitu. Karena belum memenuhi persyaratan. Lanjutin aja videonya. Gitu loh. Terjawab ya? Jadi aku coba ulangi lagi. Kalau selama 12 bulan belum mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, apakah akan dihapus? Tidak. Tidak dihapus oleh YouTube. Jadi lanjutin saja. Gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya belum memenuhi persyaratan mau mengajukan monetisasi, belum bisa. Karena persyaratan mutlaknya itu adalah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. 2 persyaratan yang mutlak. Nah, kemudian kalau seandainya kita mau lanjutin, hitungannya seperti apa? Hitungan YouTube akan seperti ini. Jadi gini, di tahun pertama, di 12 bulan tahun pertama, kita tidak bisa memenuhi target 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Sudah? Kita lanjutin. Dan YouTube tidak akan menghapus viewers kita, dan tidak akan menghapus jam tayang kita, tidak akan menghapus subscriber kita. Hanya seperti ini. Di bulan Januari 2019 tadi, yang awal-awal kita upload video, itu kalau ada yang nonton, itu tidak akan dihitung lagi termasuk jam tayang. Tidak akan dihitung lagi viewersnya. Gitu ya. Jadi kita mulai di bulan Februari. Ingat ya, yang 12 bulan tadi.
Jadi kita mulai di bulan Februari dan itu namanya kita masuk di tahun kedua. Gitu, karena tidak dihapus ya. Jadi kita lanjutin aja, kita masuk di program tahun kedua. Dimulai dari bulan Februari. Jadi Februari 2019 sampai Februari 2020. Gitu loh. Paham ya? Kalau nggak paham tanya aja lagi, buat aja komentar. Bos, nggak paham bos, ulangi lagi. Ya kita ulangi lagi. Oke, nah itu. Kemudian jam tayangnya nggak dihapus, viewersnya nggak dihapus, subscribernya nggak dihapus. Jadi kalau misalnya kita lanjutin, masa nggak sampai, udah dikasih tempo masuk di tahun kedua masa nggak nyampe, gitu ya. Oke. Nah sekarang kita lanjut, kalau seandainya kita buat channel akun YouTube-nya di bulan Januari 2019. Upload videonya juga di Januari 2019. Berarti di situ pertama kali kita upload video ya. Nah, kalau seandainya kita tidak mengupload video, vakum gitu ya, atau karena kesibukan kita vakum sampai di bulan Juli misalnya. Itu gimana hitungannya? Aku jawab, nggak bisa bos. Karena itu ada aturan YouTube. Ini dia. Nah, ini dia. Apa yang terjadi jika channel saya tidak lagi mencapai ambang batas monetisasi? YouTube tidak akan menghapus akses channel Anda ke monetisasi secara otomatis jika tidak lagi mencapai ambang batas yang ditetapkan. Nah, di sini maksudnya, kalau seandainya sudah melewati ambang batas yang 12 bulan tadi, channel kita tidak akan dihapus. Namun, YouTube berhak atas kebijaksanaannya sendiri untuk menghapus monetisasi dari channel jika channel tersebut tidak aktif dan tidak mengupload atau mengirim postingan komunitas selama 6 bulan atau lebih. Nah, di sini maksudnya, kalaupun channel video kita sudah dimonetisasi, tapi melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh YouTube dengan konten-konten yang tidak pantas ataupun yang berbau pornografi tadi, penganiayaan atau kekerasan, itu monetisasinya akan dihapus. Kemudian kalau lebih dari 6 bulan, maka channel kita juga akan dihapus. Makanya tidak boleh lama-lama kita vakum. Harus konsisten mengupload video. Demikian maksudnya. Oke, paham? Nah, sekarang kita ambil kesimpulan dari semua yang sudah aku sampaikan. Pertama, kalau seandainya mau mulai aktif di YouTube atau baru mulai mau buat channel YouTube, nggak apa-apa, silahkan aja silahkan buat gitu ya. Tapi jangan langsung berpikir untuk tujuannya mendapatkan penghasilan. Yang pertama, kita harus belajar menyajikan video, belajar nyari konten yang bagus, menyajikan konten yang bagus, kemudian editnya yang harus bagus, kemudian kita banyak belajar karena tahap pemula itu tidak ada yang sempurna. Pasti banyak melakukan kesalahan, kayak aku juga yang bikin ini, walaupun sudah 1000 subscriber, tetap aja aku selalu ngulang berapa kali take ini, gitu. Cut, ulang lagi. Oke, silakan mulailah gitu ya. Jadi kalau seandainya masalah kita mau mencari itu, ya anggap aja pada saat kita punya waktu kosong, kita sambil mencari pekerjaan yang baru atau kita punya kerjaan sampingan yang lain, bisa saja waktu kosong kita buat video gitu. Cari pengalaman, ceritakanlah pengalaman apa gitu kan, sajikanlah sesuatu video yang menarik gitu. Mulai. Yang pertama. Untuk yang kedua, tidak akan dihapus oleh YouTube apabila dalam tempo waktu 12 bulan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang belum terpenuhi. Tidak akan dihapus. Lanjutkan saja. Tapi kalau kita mengajukan monetisasi, itu tidak akan diterima oleh YouTube karena dua persyaratan mutlak tadi tidak kita penuhi. Oke. Nah, bagaimana kalau seandainya kita masuk di tahap kedua, di tahun kedua? Yang pertama, yang akan yang tidak akan dihitung lagi video kita, apabila ada orang yang menonton di video kita ini bulan Januari 2019 tadi, itu tidak akan terhitung lagi gitu. Dan video tidak akan dihapus. Cuman pada saat ada yang nonton, dia tidak akan masuk lagi penambahan jam tayangnya untuk hitungan di tahap tahun kedua.
Jadi dimulai di bulan Februari sampai di Februari tahun 2021 gitu. Kalau nggak ketemu lagi, nggak dapat juga 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, akan masuk di tahap tahun yang ketiga. Jadi video yang di bulan Februari, kalau ada yang nonton, tidak akan masuk hitungan lagi viewersnya, tidak akan masuk lagi ke jam tayangnya gitu ya. Begitu seterusnya selama konten kita, video kita tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak YouTube. Nah, kemudian apakah masih bisa dimonetisasi? Bisa. Pokoknya kalau persyaratan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang sudah kita penuhi, kita mengajukan untuk ditinjau oleh pihak YouTube, maka pihak YouTube akan meninjau dan tidak ada klaim hak cipta, tidak ada pelanggaran aturan yang sudah ditetapkan oleh YouTube. Aku yakin pasti akan diterima monetisasinya. Oke, aku rasa itu dulu. Aku tidak mau bicara 4000 jam tayang karena aku belum dapat 4000 jam tayang. Aku masih ngejar. Walaupun aku kemarin di video tentang 1000 subscriber aku akan ceritakan, tapi nanti dulu. Aku malu daripada nanti aku dibully. Lebih bagus aku nggak usah cerita dulu 4000 jam tayang. Aku masih ngejar 4000 jam tayang nih. Demikian kawan-kawan, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like-nya kalau memang kalian suka. Kalau memang kalian tidak suka ya dislike saja, tapi tolong dikasih komentar apa yang harus aku perbaiki dari video-video aku ini. Terima kasih, semangat terus untuk YouTuber pemula. Aku juga masih pemula, harus tetap semangat. Walaupun kondisi tidak baik-baik saja, kita harus tetap optimis untuk melakukan sesuatu. Jangan berhenti, tapi tetaplah lakukan sesuatu. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.